Sahabat Kor, akhir-akhir ini kita banyak sekali mendiskusikan tentang bonus demografi. Itu bukan isu baru, ya, isu yang memang sudah jadi concern kita semua, tapi akhir-akhir ini rasanya banyak yang tertarik untuk mendiskusikan kembali. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan bonus demografi. Yang pertama, ini bonus demografi itu penting ya, gitu ya. Bonus demografi itu atau demographic dividend itu apa sih sebenarnya artinya gitu ya, sebelum kita bicara perlu atau tidak perlu, artinya apa? Artinya adalah satu kondisi bangsa di mana jumlah penduduk yang produktif itu jauh lebih besar dibandingkan yang tidak produktif. Yang produktif artinya yang umur 15 sampai 65 tahun. Nah, itu adalah era terbaik bagi sebuah bangsa. Nah, kenapa itu penting? Karena kalau kita dalam era bonus demografi, maka dengan penduduk yang besar, tenaga kerja yang banyak, maka semestinya produktivitasnya akan meningkat, GDP-nya akan meningkat, gitu kan? Income masyarakat juga akan bertambah, saving mereka meningkat, tidak hanya saving perorangan, tetapi juga saving negara. Akhirnya pada masa itulah negara bisa melakukan investasi publik yang besar-besaran. Misalnya dari sisi pendidikan, dari sisi kesehatan, membangun infrastruktur, membangun industri hulu, dan sebagainya dan seterusnya. Nah, jadi kalau ditanya, kenapa ini menjadi penting sekali? Ya karena memang itulah era emas bagi sebuah bangsa. Dan tidak akan balik lagi. Hanya ada satu kali sebuah bangsa itu melewati masa emas yang disebut dengan demographic dividend atau bonus demografi. Nah, setelah itu apa? Setelah itu, semua negara akan memasuki aging population, di mana yang produktif itu turun, kemudian yang tidak produktif tentu saja yang tua dan sebagainya bertambah. Nah, di situ kalau kita tidak bisa melewati masa itu dengan baik, maka kita akan menghadapi apa yang disebut dengan demographic disaster atau bencana demografi. Nah, tapi itu nanti kita akan diskusikan selanjutnya ya. Jadi artinya kalau kita bisa memanfaatkan era bonus demografi, maka sebuah negara itu akan bisa betul-betul maju, melakukan lompatan ekonomi, ya. Dia akan menjadi negara yang terkategori biasanya adalah high income country. Jadi yang diukur dengan pendapatan per kapitanya itu di atas 13.000 US dollars. Nah, itu kalau kita bisa melewati itu dengan baik. Apakah ada negara-negara yang sukses? Ada. Salah satu yang negara yang sukses itu adalah Jepang. Ya, Jepang itu memiliki era emas itu tahun 60 sampai tahun 90. Dan dia bisa menjadi negara high income country atau negara maju itu pada tahun 97. Artinya memang Jepang memiliki strategi dan kebijakan yang bisa memanfaatkan apa yang dia miliki pada saat itu untuk mendorong produksinya dan seterusnya dan sebagainya. Nah, sekarang ini di Jepang kita tahu dia sudah menghadapi aging population yang sangat parah, yang sangat terkenal. Sehingga pada saat Indonesia ada isu tagar kabur aja dulu, tentu itu adalah seperti durian runtuh karena Indonesia dekat dengan Jepang dan kemudian dia bisa mengajak anak-anak muda untuk ke Jepang. Nah, itu contoh dari Jepang. Yang lain mana? Yang lain adalah Korea Selatan. Nah, apa yang terjadi dengan Korea Selatan? Korea Selatan sama dengan Jepang, hanya butuh 7 tahun untuk bisa masuk kepada negara berpendapatan tinggi. Ya, apa yang dilakukan oleh Korea Selatan? Jadi dia itu masuk pada era bonus demografi juga tahun 60-an sampai dengan awal 2000-an. Nah, pada saat itu Korea Selatan bisa mempertahankan industri manufaktur, ya. Karena industri manufaktur itu, industri pengolahan adalah sektor industri yang bisa menciptakan lapangan kerja yang sangat besar. Dia bisa mempertahankan itu lebih dari 2 dekade. Jadi dia penopang ekonomi Korea Selatan sampai dalam 7 tahun itu keluar dari middle income country. Nah, itu adalah contoh sukses negara yang bisa memanfaatkan era bonus demografi. Contoh yang kurang sukses ya, mana yang bisa kita lihat? China ya, dengan penduduk 1,4 miliar. Sebenarnya China ini
mengalami bonus demografi itu pada tahun 90 sampai 2020. Semula China itu diprediksi akan masuk kepada high income country itu tahun 2022. Tapi kita tahu kemudian ada COVID, kemudian diprediksi lagi mungkin 2025 atau 2026. Nah, tetapi kemungkinan besar sulit untuk mencapai itu. Kenapa? Karena China yang tadinya selama 2 dekade itu tumbuhnya double digit di atas 10%, sekarang ini udah terus melambat, bahkan mencapai 5%. Diprediksi itu akan terus turun. Artinya sebelum dia mencapai era emasnya untuk masuk kepada high income country, dia sudah turun, maka akan menyulitkan. Ya, yang kedua juga Bank Dunia itu kan selalu melakukan koreksi terhadap batas untuk bisa masuk high income country. Tadinya 12.000 sekian US dollar, sekarang ini sudah di atas 13.800 dan seterusnya. Jadi tidak mudah. Tetapi kita harus tahu, walaupun China belum masuk pada high income country, ya, tetapi dia selama beberapa dekade tadi sudah berhasil untuk menyelesaikan PR-nya. Ya, jadi kita tahu bagaimana kemiskinan di China itu turun tajam. Mereka memperbaiki struktur ekonominya. Sekarang China adalah negara dengan produk manufaktur paling kompetitif di dunia untuk berbagai produk. Tidak ada yang bisa mengalahkan itu. Selain itu, dia juga sudah bertransformasi untuk menggunakan teknologi. Kalau dulu kita mengingat China itu barang murah, low quality itu adalah China. Sekarang tidak lagi. Jadi dia, orang bicara teknologi, dia sekarang sudah memproduksi barang-barang dengan teknologi tinggi. Orang bicara tentang green, sekarang dia sudah masuk kepada era energi hijau, sudah jauh lebih cepat. Nah, jadi itu yang membedakan, walaupun dia belum masuk. Yang contoh lain lagi adalah India. Ya, India juga tidak kalah penting karena dia negara dengan penduduk 1,4 miliar juga. Ya. Nah, India sendiri dia baru mulai itu tahun 2020, akan sampai 2050. Nah, ini kita ingin melihat apakah India itu akan berhasil untuk membawa negaranya kepada negeri dengan income per kapita yang sangat tinggi. Ada beberapa hal. Yang pertama, India itu tumbuhnya 6%. Ya, dan dia memiliki sumber daya manusia, walaupun sumber daya manusianya itu tidak porsi terbesarnya itu adalah pendidikan tinggi, tetapi porsi yang memiliki kemampuan teknologi dengan bahasa yang sangat bagus, dia bisa mencari pekerjaan dimanapun, itu adalah India. Ya. Kemudian juga dia memiliki konsumsi rumah tangga yang juga masih 80%. 80%-nya adalah disokong oleh kelas menengah. Nah, ini juga potensi sekali. Nah, yang lain adalah karena sekarang ini rata-rata usia produktif di India itu masih 28 tahun. Artinya kalau sampai 2050 masih ada kemungkinan besar bagi India untuk bisa menyusul apa yang dilakukan oleh Jepang dan juga Korea Selatan. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Nanti kita lanjutkan diskusi kita.